Saudara, pada hari ke-7 operasi Tim SAR gabungan KRI Celurit 641 milik TNI Angkatan Laut kembali mengevakuasi satu jenazah korban kecelakaan kapal nelayan di perairan Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Berbekal informasi dari nelayan setempat, Tim SAR gabungan akhirnya dapat mengevakuasi satu jenazah yang berada di jalur pelayaran kapal naas ini. Saat ditemukan, jenazah berada 140 mil laut dalam keadaan mengapung di antara puing kapal. Setelah melakukan evakuasi, jenazah korban selanjutnya dibawa ke Pontianak untuk proses identifikasi. Setelah kami mendengar informasi dari kapal nelayan, yaitu KM Wirangga, pada posisi 140 mil barat laut Tanjung Jungkat, KM Wirangga melihat ada beberapa benda terapung di sekitarnya. Dengan informasi tersebut, kami KRI Celurit langsung menuju ke lokasi. Sebelumnya, Tim SAR TNI Angkatan Laut yang tergabung dalam operasi SAR gabungan Basarnas menemukan 7 korban kapal tenggelam di perairan Kalimantan Barat. 2 diantaranya selamat dan langsung mendapat pertolongan pertama di atas kapal milik TNI Angkatan Laut KRI Kerambit 627. Semua korban diketahui sebagai anak buah kapal motor Wirangga dan kapal motor Usaha Jaya. Sementara 5 korban meninggal dunia yang dapat dievakuasi telah diserahkan ke posko SAR gabungan. Jenazah lalu dibawa ke rumah sakit untuk keperluan otopsi. Hingga saat ini, Tim SAR telah menemukan 83 korban selamat dan 22 meninggal dunia. 12 diantaranya berhasil diidentifikasi, sementara korban yang masih dalam pencarian sebanyak 33 orang. Untuk mengetahui perkembangan pencarian korban kapal tenggelam, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Iksan Ginanjar di kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Pontianak, Kalimantan Barat. Selamat pagi, Iksan. Iksan, hingga pagi ini sudah berapa korban yang ditemukan dan berapa yang masih dalam pencarian? Ya, selamat pagi Iksan. Memang berdasarkan update terkini dari Tim SAR gabungan, memang sejak hari pertama hingga hari ke-7 proses pencarian para korban tenggelamnya kapal nelayan, data terkini sebanyak 105 orang berhasil dievakuasi oleh Tim SAR gabungan. Rinciannya adalah dari 105 orang tersebut, 83 orang dinyatakan selamat dan 22 orang ditemukan meninggal dunia. Sedangkan sisa dari pencarian sebanyak 33 orang. Dan hari ini, pagi ini, Tim SAR gabungan kembali melakukan proses pencarian kepada para korban. Mengingat pada hari kemarin Tim SAR gabungan mengevaluasi 7 hari pencarian dan memutuskan untuk memperpanjang proses pencarian selama 3 hari ke depan. Pemperpanjangan proses evakuasi atau proses pencarian diambil setelah Tim SAR gabungan melakukan sejumlah rapat bersama Tim SAR lainnya. Ada sejumlah pertimbangan. Yang pertama, Tim SAR gabungan masih terus menemukan korban selama operasi pencarian. Pertimbangan yang lain, Tim SAR gabungan melihat jumlah korban yang masih belum ditemukan masih cukup banyak dan dinyatakan masih perlu untuk dilakukan pencarian. Pencarian akan dilakukan selama 3 hari ke depan. Sementara itu, Isan, berdasarkan giat operasi atau rencana giat operasi yang kami dapat dari Tim SAR gabungan, hari ini Tim SAR gabungan memperpanjang atau memperluas pencarian dengan radius 2.100 nautika mil dari perairan barat laut Menara Jungkat di Kota Pontianak. Isan, pencarian dilanjutkan, lalu apa yang menjadi kendala dan bagaimana teknis pencarian hari ini? Ya, Isan, ada sejumlah kendala yang kami dapat dari Tim SAR gabungan. Yang pertama adalah kondisi cuaca di Provinsi Kalimantan Barat yang beberapa hari ini bisa dibilang buruk, Isan, karena di perairan sana selain
angin yang cukup kencang, arus juga tidak memungkinkan untuk dilakukan pencarian. Selain itu, jika dilakukan pencarian di malam hari, tentunya masalah visibilitas atau pandangan daripada para petugas sangat terbatas. Jadi beberapa kendala itu yang menjadi kendala daripada tim SAR gabungan. Sedangkan teknis daripada pencarian para korban hari ini yaitu dilakukan dengan pencarian dua sektor dengan memperluas titik pencarian atau radius pencarian dengan radius 2.100 nautical mil dari titik kecelakaan para kapal nelayan yang terjadi pada 7 hari kemarin. Iksan, apakah upaya untuk melakukan penyelaman mencari 33 korban yang belum ditemukan ini sudah dilakukan? Ya, berbagai cara dilakukan oleh tim SAR gabungan. Salah satunya yaitu dengan melakukan penyelaman oleh tim SAR gabungan baik dari TNI Angkatan Laut maupun dari tim SAR atau Basarnas. Selain melakukan penyelaman juga pencarian dilakukan melalui 3 jalur, Ihsan. Yang pertama adalah jalur udara untuk memantau dari udara lokasi-lokasi atau titik-titik jika ditemukan puing-puing daripada kapal yang tenggelam pada 7 hari kemarin. Yang kedua dilakukan dengan menyisir jalur pelayaran daripada kapal-kapal nelayan yang tenggelam. Yang ketiga dilakukan melalui jalur darat yaitu dengan menyisir garis pantai daripada garis pantai di Provinsi Kalimantan Barat, mengingat ada garis pantai di Provinsi Kalimantan Barat cukup panjang, Ihsan. Dan diharapkan memang jika memang ada ditemukan jenazah yang mengapung atau terseret daripada bibir pantai, Ihsan. Ya, masih ada 33 korban tenggelamnya kapal nelayan masih dalam pencarian oleh tim SAR gabungan. Terima kasih jurnalis Kompas TV Iksan Ginanjar melaporkan dari Pontianak, Kalimantan Barat.